Welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah petualangan di negeri Wano berakhir, Luffy dan kru topi jerami menuju pulau masa depan yang bernama Egghead. Dan pulau itu adalah pulaunya Dr. Vegapunk. Dan petualangan selanjutnya sepertinya akan berlangsung di pulau tersebut. Nah, sebelum sampai ke Pulau Egghead pada chapter 1061, ada beberapa chapter yang menjadi chapter peralihan, yaitu chapter 1058, 1059, dan chapter 1060. Ketiga chapter itu menjadi chapter peralihan. Setelah di akhir chapter 1057, arc Wano resmi berakhir dengan tertutupnya tirai terakhir. Dan jika kita perhatikan, ketiga chapter itu sudah berbau-bau Dr. Vegapunk. Mulai dari chapter 1058, salah satu poinnya adalah mengenai Cross Guild yang terbentuk akibat pembubaran Shichibukai. Dan tentu salah satu alasan pemerintah dunia berani membubarkan Shichibukai adalah karena Dr. Vegapunk dan tim SSG-nya sudah berhasil membuat penemuan baru yang bisa menggantikan para Shichibukai. Lalu masih di chapter 1058 menunjukkan sosok Kuma yang sudah berhasil dibawa ke markas Revo Army. Tapi keadaan Kuma terlihat belum baik-baik saja. Kuma terlihat tidak mengenali siapapun. Dan hal itu tentu berhubungan dengan Dr. Vegapunk, karena dia adalah orang yang sudah memodifikasi Kuma menjadi cyborg. Besar kemungkinan ingatan Kuma masih ada di tangan Vegapunk. Jadi jika ingin mengembalikan Kuma seperti semula, harus meminta ingatannya dari Dr. Vegapunk. Kemudian lanjut ke chapter 1059. Di sini menunjukkan kemunculan pertama Seraphim yang merupakan hasil karya terbaru dari Dr. Vegapunk dan tim SSG yang disebut-sebut bisa menggantikan peran Shichibukai. Nah, poin pembahasan utama video ini adalah mengenai chapter 1060. Bagaimana jika poin-poin utama di chapter itu juga berhubungan dengan Dr. Vegapunk seperti dua chapter peralihan lainnya, yaitu 1058 dan 1059. Di chapter 1060 ada 3 poin utama. Yang pertama adalah mengenai mimpi Luffy. Lalu yang kedua adalah Im-sama yang menghancurkan kerajaan Lulusia. Dan yang ketiga, pertemuan dengan Bonnie kecil. Untuk poin ketiga sudah jelas ya, Bonnie memang punya suatu tujuan dengan Dr. Vegapunk. Dan besar kemungkinan tujuan itu adalah untuk meminta ingatan Kuma, karena Bonnie terlihat punya suatu hubungan dengan Kuma. Sehingga saat Kuma menjadi cyborg mainannya Tenryubito, Bonnie sampai meneteskan air mata. Oke, selanjutnya bagaimana dengan poin mimpi Luffy? Apakah itu berhubungan dengan Dr. Vegapunk? Sejauh ini sih mimpi Luffy masih belum terkonfirmasi, tetapi ada 3 pendapat yang cukup kuat. Pendapat pertama, Luffy ingin membuat pesta terbesar yang pernah ada, yang diikuti oleh seluruh elemen dunia One Piece, baik bajak laut maupun angkatan laut. Lalu pendapat kedua, Luffy ingin menyatukan semua orang, baik kawan maupun lawan. Jadi bajak laut dan angkatan laut nantinya akan hidup berdampingan. Dan yang ketiga adalah Luffy ingin pergi ke luar angkasa. Nah, dari ketiga pendapat itu, menurut Mimin yang bisa berhubungan dengan Dr. Vegapunk adalah pendapat nomor 3. Dan Mimin rasa itu merupakan pendapat yang masuk akal, karena mimpi Luffy itu sudah ada ketika dia masih kecil, bahkan ketika belum bertemu dengan Shanks. Dan pergi keluar angkasa untuk bisa melihat semua yang ada di bumi adalah suatu mimpi yang patut untuk ditertawakan, sekaligus patut untuk diapresiasi oleh orang-orang yang punya pemikiran dalam. Lalu ketika Luffy bisa berpetualang sampai keluar angkasa, tentu dia sudah menjadi orang yang sangat bebas, bahkan lebih bebas dari sekedar berpetualang di bumi. Hal itu tentu juga bisa terfikirkan oleh Roger yang sangat suka akan kebebasan, dan juga bisa membuat Oden serta Shirohige melongo ketika tahu mimpi Roger yang sama dengan mimpi Luffy itu. Untuk pendapat pertama, Mimin kurang setuju karena Roger dikatakan punya mimpi yang sama dengan Luffy, sedangkan Roger bukan orang yang hobi makan seperti Luffy. Lalu untuk pendapat kedua rasanya akan bertentangan dengan hukum alam, di mana kebaikan dan kejahatan akan selalu ada.
Nah, jika mimpi Luffy memang ingin keluar angkasa, maka bisa sangat berkaitan dengan Dr. Vegapunk yang mungkin bisa membuat teknologi untuk melakukan hal itu. Lalu ngomong-ngomong bicara tentang senjata kuno dan Joy Boy, besar kemungkinan keduanya memang tidak berasal dari bumi. Hal itu bisa kita lihat dari prasasti yang dibaca Enel ketika berada di bulan. Berdasarkan hal itu, mungkin ketiga senjata kuno memang berasal dari bulan, dan Joy Boy sendiri bisa jadi berasal dari bulan sebagai pemilik senjata kuno di masa lalu. Oke, kita masuk pada poin ketiga di chapter 1059, yaitu tentang ultimate jutsunya Im Sama yang bisa meluluh lantakan kerajaan Lulusia hanya dengan sekali serangan. Pendapat yang kuat mengatakan itu adalah kemampuan dari Uranus, dan Mimin juga setuju sih tentang hal itu, mengingat kekuatan penghancurnya yang sangat dahsyat. Lalu kira-kira di mana peran Dr. Vegapunk? Nah, di sini Mimin melihat kemungkinan jika mekanisme kerja dari Uranus yang bisa dikendalikan dari jarak jauh mungkin berkaitan dengan Dr. Vegapunk. Ya, hal ini bisa menjadi pendapat alternatif untuk menjelaskan hubungan antara peta yang digunakan oleh Im Sama dengan kedatangan Uranus di langit kerajaan Lulusia. Jadi skemanya senjata kuno Uranus sudah dikembangkan oleh Dr. Vegapunk sehingga bisa menjadi senjata kuno yang dikendalikan dari jarak jauh. Nah, dari penjelasan Mimin di atas dapat dilihat jika 3 chapter peralihan yaitu chapter 1058, 1059, dan 1060 mungkin memiliki hubungan dengan Dr. Vegapunk. Lalu pertanyaan besarnya, apakah Dr. Vegapunk ini murni orang jahat yang akan menjadi musuh? Nah, menurut Mimin bukan sih, karena Dr. Vegapunk pernah melakukan hal-hal yang dianggap baik. Pertama, dengan memprogram Kuma untuk melindungi kapal Sanigo, dan hubungan Kuma dengan Revo Army juga sangat mungkin sudah diketahui oleh Dr. Vegapunk. Lalu momen penyelamatan kapal Sanigo juga bisa dikatakan suatu perbuatan baik. Walaupun Pang 02 mengatakan tidak berniat menolong, tapi nyatanya hal itu terlihat seperti sebuah pertolongan. Jadi mari kita nantikan saja apakah di chapter 1062 nanti akan ada misteri baru dari Dr. Vegapunk yang terungkap. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe selalu channel atau Hayato. Yo!